فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى. Idgham kamil dengan idgham naqis. Dari sisi apa kita melihatnya? Yakni perbandingan makhraj lisan dan makhraj khayshum milik nun sakinah atau tanwin. Terus ke bawah saja. Tabelnya di bawah setelah contoh tadi. Jadi, ini sebetulnya penegasan saja ya, penegasan yang tadi telah dibahas. Ketika terjadi idgham kamil, maka nun sakinah dan tanwin baik makhraj lisan ataupun makhraj khayshum sama-sama pasif. Kenapa? Karena sudah masuk ke huruf yang kedua. Nun sama tanwin pokoknya sudah benar-benar tidak ada sama sekali mau makhrajnya ataupun sifatnya. Adapun ketika idgham naqis terjadi, maka makhraj lisannya saja yang hilang. Ya, makhraj lisannya saja yang hilang. Adapun makhraj khayshumnya tetap aktif seperti yang tadi telah kita bahas bersama. Baik. Berikutnya, jangan mengidghamkan nun sakinah pada ya dan waw bila berada pada satu kata, sebagaimana perkataan dari An-Nazim, illa idza kana bikilmatin, illa kecuali idza apabila kana keduanya, siapa keduanya itu? Nun dan tanwin. Keduanya itu maksudnya nun dan tanwin. Idza kana atau nun dan tanwin serta huruf berikutnya bikilmatin, berada pada satu kata yang sama. Jadi kalau nun sakinah atau tanwin dengan huruf idgham berada pada satu kata yang sama, fala, maka janganlah tudghim, engkau idghamkan. Contohnya seperti apa? Kadunya, seperti kata dunya tidak dibaca dunya. Summa, kemudian juga contoh yang lain, sinwan, tidak dibaca siwa. Tala berikutnya mengikuti ada 4 kata di dalam Al-Quran yang tidak diidghamkan karena mereka merupakan pertemuan satu kata. Namanya apa? Hukumnya kalau dia tetap dibaca izhar, ya izhar hukumnya. Cuma secara lebih khusus ada nama tersendiri. Istilahnya apa? Izhar mutlaq. Izhar apa? Izhar mutlaq. Seperti yang pertama qinwan, ya. Misalnya qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Enggak dibaca qiwanun daniyah. Ya, seperti itu. Kemudian sinwan, ya, sinwani yusqa, sinwan, sinwan. Sama seperti baca izhar saja, sama seperti baca izhar. Kemudian ad-dunya seperti lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya, bukan fid dunya. Begitu. Dan bunyan seperti misalnya bunyanim marsus, ya. Bunyan bukan buyan. Begitu. Ini namanya apa? Izhar. Hukumnya izhar, nama izharnya izhar mutlak. Kenapa izhar mutlak terjadi? Karena nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf idgham pada satu kata yang sama. Dalilnya
Iya, mumtaz. Yang lainnya banyak yang berdiam. Harusnya habis dikasih bensin tarikannya kencang, harusnya ngegas ya. Baik. Ini pengecualian idgham pertama. Ada lagi pengecualian yang kedua, yakni pada saat ingin mewasalkan bacaan di surat Yasin dan juga Al-Qalam. Contoh, Yasin kita mau wasal bacaannya ke wal Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tidak dibaca Yasin. Enggak. Dalam riwayat Hafs, jalur Syatibiyah idhar. Tapi riwayat lain, jalur yang lain ada yang idgham. Jadi tergantung riwayah masing-masing beda. Makanya disebut idhar riwayah. Para ulama menyebutnya idhar riwayah. Kenapa? Karena tiap riwayah beda-beda. Ada yang idhar, ada yang idgham. Begitu ya. Begitupun nun wal qalami wa ma yasturun. Nun tidak dibaca nun, enggak ya. Tidak dibaca idgham. Begitu. Jadi pengecualiannya yang pertama ada yang namanya idhar mutlaq. Yang kedua ada yang namanya idhar riwayah. Dipahami? Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Baik. Berarti ujian harus di atas 80 semuanya ya. Kalau yang ujiannya di bawah 80 berarti antum bohong bilang paham. Bohong itu dosa besar. Hayo. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan idgham bi gunnah. Yang pertama, tidak mengalirkan suara ke rongga hidung, terutama saat idgham ya dan waw. Contoh, miwal. Banyak masih baca begitu. Miw harusnya miwal, miw. Ya. Atau misalnya famayyamal. Dan sebaliknya kadang-kadang giliran yang bukan bighunah malah digunakan. Contohnya iyyaka na'bud, kadang-kadang iyyaka na'bud. Alladzina kadang-kadang jadi alladzina. Ya kan? Dibulak-balik ini kadang-kadang itu. Yang harus bighunah malah enggak keluar-keluar gunahnya. Giliran suruh bila gunah malah milladun. Itu sering kejadian ya. Kalau dalam jalur yang lain ada lam dan ro juga bi gunnah. Ini jalur yang lain. Riwayat Hafs jalur yang lain. Atau mengalirkan suara ke rongga hidung seluruhnya saat idgham naqis. Jadi ya dan wawnya malah nggak kelihatan sama sekali. Miu. Jadi kayak miu. Wawnya nggak ada. Miu atau famang. Iya-nya nggak ada. Maka iya-nya harus ada karena idgham, namanya idgham huruf keduanya harus ada. Tidak menahan suara sampai 2 harokat, istilahnya 2 harokat gunnah, atau tergesa-gesa. Faman ya'mal, tahan dulu sebentar. Faman ya'mal, walaupun nggak usah terlalu lama. Dan yang terakhir, memanjangkan suara, istilahnya isba'. Apa? Apa itu isba'? Isba' itu kalau secara bahasa artinya sangat kenyang begitu ya. Membuat menjadi kenyang. Cuma sampai kekenyangan. Akhirnya begah, berlebihan. Yang harusnya misalnya apa di sini contohnya? Faman ya'mal sering terbaca famai. Mimnya nambah 1 atau mungkin setengah harokat, nggak sampai 1 harokat nambahnya. Faman
Famai. Harusnya famai. Paham bedanya? Famai ya'mal. Silakan. Jadi jangan ditambahkan famai. Ini biasanya yang penyakit yang banyak terjadi. Miu in kuntum. Ya kan? Banyak yang baca begitu. Harusnya in kuntum, bukan in kuntum. Ya, bukan pemula aja banyak. Bahkan yang sudah bukan pemula pun masih banyak yang baca begitu. Baik. Ini adalah beberapa kekeliruan saat mengucapkan idgham bi ghunnah. Berikutnya idgham bila ghunnah. Wa tsani idghamun bi ghairi ghunnah fil lam war ra thumma karirannah. Yang kedua idghamnya idgham bi ghairi, enggak pakai ghunnah. Fil lami ketika bertemu huruf lam, wara dan juga huruf ra, thumma kemudian karirannah, kemudian perjelaslah takrirnya, takrirkanlah huruf ra tersebut. Jadi bukan dihilangkan huruf ra-nya tapi digetarkan. Bila gunah artinya tanpa gunah, yakni memasukkan nun sakinah dan tanwin ke huruf berikutnya, benar-benar menghilangkan secara sempurna makhraj dari nun dan tanwinnya, juga menghilangkan secara sempurna seluruh sifat-sifat nun dan tanwin, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Jadi pertemuan nun dengan lam, juga pertemuan nun dengan ra, ini termasuk idgham kamil. Nunnya sudah tidak dianggap sama sekali. Idgham apa? Apa itu idgham kamil? Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna, makhraj dan seluruh sifatnya. Kalau idgham nakis, memasukkan huruf pertama ke huruf kedua, makhraj dan menyisakan sebagian sifat. Bukan menyisakan sifat, menyisakan sebagian. Atau kalau ingin lebih tegas lagi, menyisakan satu sifat. Satu sifat saja. Kalau nun dan tanwin yang disisakan gunah, kalau yang itbaq disisakan itbaqnya saja. Contoh pada kalimat min ketemu ladun, maka sama dengan pada saat kita membaca milladun. Silakan. Jadi benar-benar hilang nunnya, jangan dianggap. Secara pengucapan sama. Ya, di situ nggak ada animasi begininya ya. Iyalah. Fitnatan ketemu lahum, maka sama dengan mengucapkan fitnatan lahum. Silakan. Fitnatan lahum. Begitu. Kemudian min ketemu rabbik, sama dengan mengucapkan mir rabbik tanpa nun. Mir rabbik. Ra-nya tipis atau tebal? Langsung tebal karena sudah idgham. Mir rabbik. Tapi jangan jadi cadel ya. Mir enggak. Mir coba. Mir rabbik. Jadi tidak dicadel-cadelkan. Ghafurun ketemu rahim, ya sama seperti ghafurur rahim tanpa ada suara nun. Ghafurur rahim. Silakan. Ghafurur rahim. Khair. Dan huruf tebal tidak diucapkan dengan mencucu. Ghafurur ra, bukan ghafurur. Oh, kon rahim tapi
Rahim, silakan. Ra. Nanti antum dilatih sambil bercermin. Ada cermin? Di asrama ada cermin? Ada, masa nggak ada? Ghafurur rahim. Rahim. Ra bukan ro. Baik. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan idgham bila gunnah. Yang pertama, mengalirkan suara ke rongga hidung. Giliran suruh bila gunnah malah digunahkan. Min ladunnah. Contohnya, milla. Jangankan di situ, kadang-kadang bismillah saja ada yang baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini ke hidung. Kenapa tidak boleh mengalirkan suara ke rongga hidung? Karena makhraj huruf berharokat itu adanya di jauf. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi. Jadi enggak ada huruf berharokat itu di rongga hidung. Tidak ada. Yang di rongga hidung hanya en dan em saja. Atau tidak di rongga hidung tapi ditahan. Milladun. Tidak, langsung seperti lam tasdid biasa. Milladun. Silakan. Milladun. Mir rabbik. Atau memanjangkan suara huruf. Ini isba' lagi. Contoh, milladun mir rabbik bismillah. Hati ya, bismillah, hati. Itu namanya isba' semuanya. Baik. Ini adalah hukum yang kedua, al-idgham bi gunnah dan juga bila gunnah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Gratis, dipersilakan. Apa sih apa? Ada orang yang dari lahir ngomongnya dari khayshum. Dari lahir nggak mungkin lah. Dari pertama kali bisa ngomong, kebiasaannya dari khayshum. Biasanya orang Sunda biasanya. Orang Sunda karena orang tuanya begitu. Jadi ngajarin anak ngomong ya begitu. Orang-orang Sunda, pami orang Sunda nyariosnya rada binang-binangnya sakedik mah aya binangna. Ada gitu orang Sunda mah. Kalau ngomong orang Sunda itu bindeng, ada bindeng-bindengnya. Kenapa? Karena memang diajarkan oleh orang tuanya bindeng. Sengau, rata-rata sengau orang-orang Sunda. Dari hidup. Ya? Kalau nggak bindeng nggak enak. Nggak enak ngomong bahasa Sunda nggak ada bindengnya, nggak enak. Nggak enak. Ya, nggak enak. Memang begitu bahasa Sunda. Ya, ini biasanya terpengaruh dialek Sunda. Tapi tidak jarang orang Sunda asli. Oh, saya bukan Sunda asli. Saya Sunda karena Jawa Barat aja. Ya, karena di tempat saya bukan Sunda, tempat saya bahasanya bahasa Jawa. Jawanya Jawa sama Ustaz Yuda sama Ustaz Bu Faid sama, Jawa Dermayu. Tapi misalnya ada orang Sunda asli banyak yang juga ternyata bisa membaca Al-Quran secara fasih dan sempurna, padahal kalau ngomong biasa bindeng. Dan itu terjadi, banyak saya temukan yang seperti itu. Jadi pas ngomong biasa itu sengau, tapi baca Al-Quran sempurna, bisa. Ditoleransi enggak? Kalau maksud ditoleransi di sini adalah tidak berdosa, ya memang tidak berdosa karena enggak ngubah makna. Tapi kalau yang dimaksud toleransi artinya enggak belajar pun enggak apa-apa, salah. Jadi jangan diartikan ditoleransi enggak. Maksudnya apa ditoleransi itu? Kalau maksudnya ditoleransi adalah tidak berdosa, memang enggak berdosa. Enggak berdosa. Tapi kalau lagi tahsin, talaki dikoreksi nggak? Dikoreksi lah. Namanya lahan itu dikoreksi. Ya. Kecuali kalau memang benar-benar masalahnya masalah fisik, kendala fisik, bukan karena kebiasaan. Contohnya kendala fisik itu apa? Misalnya giginya sudah habis karena kecelakaan atau karena sudah tua,
sehingga sebagian huruf tidak sempurna. Ini mau gimana lagi? Ketika tahsin pun gak mungkin dikoreksi kan? Berarti toleransi, nggak ada koreksi sama sekali. Tapi kalau karena kebiasaan, karena adat istiadat, karena budaya, bahkan yang cadel sekalipun, kalau cadelnya karena kebiasaan bisa kok diubah. Bisa, kecuali karena cadelnya kalau masalah fisik. Misalnya apa? Misalnya lidahnya luka atau bermasalah, nah ini susah. Tapi kalau dia karena sekadar kebiasaan saja bisa diubah. Jadi bukan berarti toleransi itu ketika tahsin ya udahlah nggak apa-apa, bukan. Toleransi di situ maksudnya ketika tilawah sendirian, ketika dia lagi sholat, maka ya dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti tidak belajar. Udahlah saya mah dari kecil juga toslah orang mati leutik ge kieu toslah. Bukan begitu, bukan seperti itu ya. Bukan kemudian dia gara-gara dari kecilnya ngomong Sunda, dia orang Sunda ngomong Sunda kemudian bindeng, pas udah gede ya tenanan lah orang Sunda. Maca Quran kieu we tenan naon. Enggak begitu. Entar orang Jawa punya alibi lagi kan ternyata kan. Oh ya kalau begitu saya juga tidak apa-apa ya Pak Ustaz. Ya embo ya rapopo ya. Berarti rapopo baca bismillah wae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Antara orang Makassar protes lagi ntar ya. Oh, tidak apa-apa kalau begitu ya Ustaz. Bilang, Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa juga ya Ustaz ya. Kayak gitu ntar ya dong ya. Orang Makassar susah ya ngomong Rahman nih misalnya. Ntar jadinya tiap daerah punya alibi sendiri-sendiri kalau kayak gitu. Bikin kiroat sendiri, kiroat baru. Ada kiroat Medan, ada kiroat Betawi, ada kiroat Sundawi, ada kiroat Jawi, ada kiroat Makassari. Banyak banget kiroatnya. Enggak begitu ya. Jadi bukan berarti seperti itu. Jadi ada kiroatnya, jadi ada banyak berarti nanti. Bukan cuma 10. Tambah. Enggak. Jadi bahasa-bahasa daerah, dialek-dialek daerah, jangankan yang non-Arab ya. Yang dialek Arabnya saja kalau tidak termasuk dalam kiroat yang sahih enggak diterima. Begitu. Ya dialek-dialek Arab yang bukan termasuk kiroat sahih itu enggak diterima. Ya, jadi ditoleransi dalam artian dimaafkan secara praktek, tapi bukan berarti tidak belajar. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Khair. Ada lagi yang tanyakan? Silakan kata ya. Ustaz, cara ngilangin dialek itu gimana? Cara ngilangin dialeknya adalah yang pertama banyak baca, yang kedua banyak mendengar. Dan mesti talaqi. Biasanya dialek itu cara baca ngikutin guru. Kalau gurunya itu tahu cara baca kempek nggak? Buru beli kempek. Buru beli. Kelingan. Beli buru. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena gurunya punya dialek begitu. Akhirnya orang-orang yang belajar di situ begitu. Sampai disebut ini kiroah kempek. Daerah kempek namanya. Dekat Cirebon. Dan orang-orang yang pesantren di Kempek kayak gitu. Nah ini harusnya dihilangkan karena dialek begitu jadinya nggak ngarab. Jadinya Kempek, walaupun jadi orang-orang jadi khas ini deh. Ini kiroat Kempek. Ya bukan begitu gitu ya. Biasanya jadi guru. Jadi kalau misalnya gurunya itu dialeknya masih Sunda, biasanya nurun ke muridnya. Ya kan kalau kata orang-orang al ilmu nurun, bukan nurun cahaya, nurun ke bawah. nurun ke bawah. Ya ilmu itu kan nurun cahaya, tapi ilmu juga nurun ke bawah, gitu gimana gurunya. Jadi talakinya harus sama orang yang dialeknya bagus. Dan guru sama murid lahannya biasanya sama. Gurunya lahannya misalnya Khaisyum, punya murid lahannya Khaisyum juga. Biasanya sama. Jadi ada lahan-lahan yang sama. Gurunya misalnya susah istifal, muridnya biasanya susah istifal juga. Atau gurunya kebanyakan hams taknya. Muridnya sama itu, kebanyakan hams juga taknya. Kenapa? Karena murid itu yang ngikutin gurunya. Ya, an'amta alaihim misalnya. Muridnya sama kayak gitu tuh bentarnya. Begitu, ya. Jadi cari guru yang memang bisa mengubah dialek kita. Jangan
udah sama dialek kita misalnya Jawa, cari gurunya yang medok Jawanya juga. Ya ntar makin medo, ya Jawanya makin medo. Sah gitu. Jadi cari guru yang dialeknya hilang secara, atau seenggaknya bisa mengarahkan supaya enggak seperti itu. Ya seperti itu, Allah Ta'ala. Tapi selain itu juga ya kita banyak baca, banyak dengar. Dengarnya itu dengar yang benar-benar dialeknya ngarab gitu. Orang-orang Arab lah. Jadi benar-benar orang Arab yang didengerin, yang bagus dialeknya, bagus bacaan. Biasanya dengan irama Arab itu mengubah juga. Yang tampak dari dialek itu kan biasanya dari sisi kesempurnaan harokat sama gaya baca. Gaya bacanya itu irama salah satunya. Jadi cara membaca itu ada memang kekhasan tertentu. Itu harus dilatih. Ya, harus dilatih. Ya, memang kadang-kadang kalau orang Indonesia kalau baca Quran yang baru-baru terutama ya, Indonesia banget gitu ya. Kerasa banget Indonesianya. Enggak apa-apa, lama-lama insya Allah bisa berubah. Begitu. Dilatih, cari guru yang bisa mengubah dialek kita, kemudian terus baca, terus dengar. Dan dengar itu diikuti. Jadi istilahnya taklid irama. Coba taklid irama, yang gampang-gampang aja. Taklid irama. Misalnya irama yang gampang, irama siapa? Ustaz Ayub. Ustaz Ayub, iramanya susah atau gampang? Kalau susah, cari yang lain, yang lebih datar. Misalnya, saya Syekh Rasid, wah saya Rasid susah. Syekh Ali Hudhaifi misalnya, Syekh Khalid Al-Muhanna, Syekh Syuraim, Syekh Sudais. Nah, itu kan lebih mudah, ya. Bisa diikuti. Jadi ya kalau bisa jangan sampai kemudian untuk menghilangkan dialek kita, udahlah daripada dialeknya nanti Jawa nanti Sunda didatarin aja, nggak apa-apa didatarin, tapi di awal-awal. Cuma kalau misalnya lagi ngajar atau kemudian praktek, jangan terus-terusan datar, ya jangan terus datar. Terutama kalau para pengajar nanti datar terus kurang greget lah yang ngajarnya. Kalau bacanya terlalu datar, begitu. Allah Ta'ala alam. Begitu. Bentar dulu, itu sebelahnya ada yang nanya lagi. Gimana? Itu bikin nada nyata sendiri, tapi masih ada dialek. Ya iya dah, itu ngomongnya sudah bisa. Da atuda kumaha deui nya. Misalnya suka sama siapa? Irama, bukan sama. Suka sama siapa? Maksudnya suka sama iramanya siapa? Gimana? Iramanya Naswa. Kan itu kan Naswa. Iramanya Kanaswa. Ya udah ikutin aja, Kanaswa kan bisa kayak gitu. Kanaswa kan kalau ngomong agak-agak Sunda juga kan? Enggak ya, Kanaswa. Yang agak-agak Sunda siapa? Yang suka ngomong agak Sunda. Bisa. Ikutin aja, Kanaswa kan kalau baca Al-Qur'an itu udah enggak kelihatan orang Indonesianya. Ya bisa berarti kan. Ya. Kayak gitu, tinggal ikutin aja. Bisa ngikutinnya. Coba baca. Coba baca. Coba baca yang keras. Coba baca yang keras kayak gimana? Kan dialeknya kayak Sunda, coba kayak gimana? Kalau lagi tilawah biasa kayak gimana tilawah biasa bacanya? Terus? Enggak kelihatan sudahnya? Enggak kelihatan sudahnya? Hah? Apa katanya? Enggak kelihatan. Hah? Oh, Katoya baca. Sudah banget, sudah pisan atau ya udah nggak apa-apa ya, dilatih itu. Saya tadi udah nggak kelihatan sudahnya, udah cukup segitu. Insyaallah. Tapi kalau mau lebih lagi bagus. Gimana Sat? Tadi nanya? Mic siapa? Bukan. Itu mic yang tadi nggak masuk suaranya. Ada lagi tanyakan? Betul, Sat. Hamdi. Sat, iya. Sat Hamdi Ustaz Famil. Makanya yang masih ada dalam pola
sudah tidak memungkinkan, sudah banyak giginya yang copot atau sebagai sisa pengucapan lafaz dan sifat. Nah, dalam hal itu apakah diutamakan dalam lafaz sifat atau hukum lanjut aja? Orang yang sudah sangat tua, kemudian banyak masalahnya, masalah fisiknya bermasalah, giginya sudah rontok, udah keluh lah pokoknya, lidahnya udah 60 tahun ngomong bahasa Indonesia, dilatih bahasa Arab. Makanya bagaimana seperti ini? Yang penting gak mengubah makna kalau orang-orang seperti ini. Yang penting dilatih untuk tidak mengubah makna, gak perlu antum perhatikan semua bacaannya. Yang penting jangan mengubah makna, jangan mengubah harokat, jangan mengubah huruf, jangan nambah atau ngurangin huruf, udah selesai. Udah selesai. Ya, kalau misalnya bapak-bapak atau ibu yang begitu mah, ibu-ibu baca bagus gitu aja udah. Supaya semangat. Wah, masya Allah bapak bagus sekali bacaannya Pak. Udah. Dan antum nggak perlu menampakkan wajah yang namanya bapak-bapak ibu. Kalau kecuali orang muda, misalnya anak muda nih, dikoreksi berulang-ulang masih terus aja, antum boleh menampakkan agak marah pun ya. Masa anak muda dikoreksi berkali-kali? Kecuali kalau koreksi sekali dua kali masih bisa terus. Tapi misalnya ada yang berkoreksi berkali-kali tapi kok nggak mau berubah, boleh. Bahkan sebagian guru kami itu ya, kalau di pesantren ya, itu sampai fisik ya. Didorong lah, dipukul lah. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa dikoreksi, atau misalnya teriak, pergi, ganti dulu yang talakin yang lain. Kalau misalnya nggak selesai, misalnya Al-Fatihah, misalnya jangan Al-Fatihah, isti'adzah nggak selesai misalnya. A'udzubillah. Kan orang-orang Indonesia banyak kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah, la, billah, la bisa, la, a'udzubillah. Suruh keluar, ganti yang lain. Kalau misalnya orang tua ya pasti ya enggak apa-apa, namanya orang tua. Rahmah. Ya, begitu. Allah Ta'ala. Ada lagi? Silakan. Oh, belakang dulu Ustaz. Ada orang baca sholawat, lagunya lagu dangdut. Banyak. Kalau di kampung-kampung banyak lagunya lagu dangdut. Iramanya irama dangdut. Sholawat atau lagu-lagu atau syair, hukum asalnya nggak ada batasan hukum asalnya, karena bukan Al-Quran. Al-Quran bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan. Hukum asalnya nggak ada. Jadi iramanya mau kayak gimana pun sebetulnya nggak ada aturan. Cuma kalau dengan irama tersebut membuat orang menjadi tidak menghargainya. Kenapa nggak menghargai? Karena misalnya ini mirip lagu-lagu jahiliyah misalnya. Jadi nggak dihargai. Jadi tidak ada keagungan dari sholawat yang dipanjatkan, maka bisa makruh hukumnya. Bahkan kalau menghinakan, kalau dia niatnya menghinakan bisa haram. Begitu kan? Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang diperselisihkan para ulama itu bukan lafalnya, bukan teksnya, tapi musiknya, iringan musiknya. Ini yang para ulama banyak nggak ridho. Harusnya kalau mau jangan diiringi musik begitu. Ini yang banyak para ulama nggak ridho, itu iringan musiknya. Kalau lagunya, syairnya, baitnya itu nggak masalah, mau pakai lagam aja. Kayak misalnya ini apa tadi? Ya, tadi apa lagu Tufatul Atfal. Antum bebas mau pakai lagam apa saja. Bebas. Antum mau misalnya pakai lagu pop kayak gimana? Yaqulu raji rahmatil ghafuri, misalnya begitu. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri, misalnya begitu. Ya bebas-bebas aja silahkan. Enggak ada yang larang. Ya, enggak ada yang larang. Ya namanya lagu kok, bebas. Cuma yang buat para ulama enggak itu biasanya masalah iringan musik. Terus khawatir jadi malah menghinakan atau merendahkan isi yang mulia tersebut. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kecuali kalau Al-Quran nggak boleh digituin. Lafal-lafal Al-Quran misalnya lagunya kayak kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak nyanyi.
Maka ini tidak diridhoi oleh para ulama. Tidak diridhoi oleh para ulama. Ayo kita tadi Ustaz. Persoalan ini yang tadi perbedaan menentukan makhraj, kemudian perbedaan hukum di kha dan ghain. Di situ kan di buku tertulis bahwasanya kha dan ghain hukumnya di akar lidah. Nah, tadi saya menyampaikan kalau di lidah berarti dia sudah bukan izhar. Nah, alasannya kenapa kita masih membacanya dengan izhar? Di situ kan keterangannya di jazrul lisan untuk yang kha dan ghain. Kenapa kha dan ghain? Kan secara pengucapan itu di akar lidah ya. Ketemu dengan lak-lakan. Harusnya kan dia lisan. Kenapa kok mayoritas ulama malah mengatakan dia halak? Karena itu adalah batas terakhir halak. Itu adalah batas terakhir halak. Jadi lak-lakan itu batas terakhir halak. Perbatasan dengan mulut. Ini menurut para ulama. Jadi walaupun dibantu dengan akar lidah, karena kena lak-lakan, maka itu adalah batas terakhir halak. Ini yang membuat mayoritas ulama menyatakan dia masuk tergolong sebagai halak, walaupun secara pengucapannya dibantu dengan jazrul lisan. Wallahu ta'ala. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل